Timnas Indonesia mendunia guys apabila mereka mencipta sejarah, memperolehi kemenangan yang pertama dalam Piala Dunia guys. Timnas Indonesia akhirnya ngerasain kemenangan di Piala Dunia U17 setelah menang 1-2 dari Honduras. Timnas Indonesia U17 akhirnya bikin sejarah manis di Piala Dunia U17 2025 setelah sukses ngalahin Honduras 2-1 di Aspire Zone, Qatar. Bayangin aja, ini kemenangan pertama Garuda Muda sepanjang sejarah tampil di ajang Piala Dunia U17. Honduras jelas bukan tim sembarangan, mereka punya fisik dan sering main di level tinggi, tapi anak-anak asuh Nova Arianto tampil ngotot abis. Gol penalti Evandra Florasta dan tembakan maut Fadli Alberto di menit ke-72 jadi pembeda yang bikin bendera merah putih berkibar tinggi di Qatar. Okey, aku pause sebentar ya. Alright, sekarang ni aku nak kalian semua lihat. Ini Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar, dimainkan di Qatar. Tapi lihat penyokong Indonesia guys. Penuh guys. Penyokong Indonesia yang memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U17. Penuh guys. Macam yang aku cakap lah guys. Ini satu kenapa ataupun kita memang tak dapat nak lawan dengan Indonesia. Maksud aku penyokong mereka memang sangat dahsyat. Okey, memberikan sokongan dan dukungan yang bagi aku yang memang sangat-sangat gila guys. Memang kita tak boleh lawan. Okey, kita tak boleh nak fight. Kita memang kalah daripada Indonesia berkenaan dengan sokongan. Okey, ini di Qatar guys, bukan main di Indonesia guys. Nonton bola gratis, klik link di bio. Meski peluang lolos ke babak 32 besar masih tipis banget, harus nunggu keajaiban kayak Arab Saudi atau Paraguay kalah 6 gol. Kemenangan ini udah cukup buat buktiin kalau Garuda Muda nggak datang buat numpang lewat. Mental baja, semangat juang, dan gengsi bangsa Indonesia akhirnya pecah juga di panggung dunia. Sekecil apapun peluangnya, Indonesia udah catat sejarah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bangga. Indonesia menang di Piala Dunia U17, tapi hampir pasti nggak lolos ke babak selanjutnya. Fadli Alberto mencetak gol kemenangan Indonesia atas Honduras dengan skor 2-1. Tapi hal itu tidak membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Karena di peringkat 3 terbaik Indonesia berada di peringkat 9 dengan minus cukup besar, yaitu minus 5. Bagaimana bisa lolos? Yaitu berharap negara-negara di atasnya seperti Paraguay dan Saudi Arabia dihajar lawan-lawannya. Paraguay dihajar Irlandia 6-0 atau Saudi Arabia dihajar Mali 6-0. Itu baru bisa membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya karena selisih gol yang lebih baik. Bisa dikatakan itu hampir mustahil karena Paraguay dan Arab Saudi negara-negara kuat. Lawannya juga bisa dikatakan relatif seimbang. Respect setinggi-tingginya untuk pemain kita Timnas U17 atas perjuangannya. Dan hormat setinggi-tingginya juga untuk Coach Nova atas kepemimpinannya kepada Timnas U17 hingga sejauh ini prestasinya luar biasa. Respect Coach. Gimana tanggapan kalian tentang pencapaian Timnas Indonesia di Piala Dunia kali ini? Ada 3 skema agar Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke 32 besar tanpa harus mencetak minimal selisih 6 gol, 7 gol, dan sebagainya guys. Dan menurut saya 3 skema ini sangat-sangat mungkin terjadi dan tidak terlalu sulit guys. Skema pertama, Timnas Indonesia U17 harus menang atas Honduras dengan skor berapapun, baik 1-0, 2-0, 2-1 dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting Timnas Indonesia U17 harus menang. Skema kedua, Uganda harus minimal seri atau kalah dari Prancis U17 guys. Dan menurut saya skema ini sangat mungkin terjadi karena Prancis kita tahu kekuatannya dan Prancis pasti difavoritkan untuk meraih kemenangan guys. Dan skema ketiga, Kolombia harus kalah dari Korea Utara guys. Dan menurut saya skema ini juga sangat mungkin terjadi guys, karena Korea Utara juga cukup kuat di ajang kali ini guys. Jadi 3 skema ini terjadi, maka Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 32 besar tanpa harus mencetak sampai 6 gol, 7 gol guys. Jadi tetap berikan dukungan dan doa untuk Timnas Indonesia U17. Goodbye Piala Dunia U17. Ya, Timnas U17 gagal lolos Piala Dunia. Fakta ini emang menyakitkan. Gol pertama Evandra lewat penalti dibalas penalti kembali oleh Honduras. Meskipun Fadli Alberto membuat Timnas unggul 2-1, tapi selisih poin berkata lain. Kalau dilihat, padahal Honduras mainnya biasa aja, tapi passing Timnas U17 seperti latihan. Mengandalkan skor pun Timnas U17 harus cetak gol besar. Membayangkannya saja bikin gusar.
Mengharap negara Kolombia dan Uganda kalah pun tak bisa, karena faktanya Kolombia sudah berhasil menang. Dan kini timnas Indonesia U17 harus pulang. Tapi rasanya ikhlas kalah di Piala Dunia. Ya, kalah di Piala Dunia. Hasil kerja keras satu pelatih, Coach Nova. Ini merupakan suatu sejarah bahwa timnas U17 berhasil bermain di Piala Dunia dengan negara-negara yang berkelas. Ini merupakan sejarah tanpa titik, sesuatu yang gak bisa digapai oleh yang katanya tim kepelatihan terbaik. Alright guys, so itulah dia antara beberapa video yang kita saksikan tadi. Semalam telah berlangsung beberapa perlawanan FIFA Under 17 U17 Piala Dunia guys, yang berlangsung di Qatar. Ini Piala Dunia guys bukan Asian Cup ke, bukan AFF, ini Piala Dunia. Okay, walaupun Under 17 tapi levelnya yang tertinggi guys. Jadi Indonesia telah mencipta sejarah yang tersendiri apabila mereka berjaya memperolehi kemenangan mereka yang pertama kali dalam Piala Dunia guys. Bukan kelayakan Piala Dunia tapi Piala Dunia. Jadi Indonesia berjaya menang 2-1 ke atas Honduras, manakala pasukan lain seperti Zambia dan Brazil imbang 1-1. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ini, grup H, Indonesia bersama Brazil, Zambia, Indonesia dan Honduras. Indonesia di kedudukan yang ketiga, Honduras yang keempat, Brazil dan Zambia berkongsi mata di kedudukan yang pertama. Tapi kalau ikutkan jaringan gol, Brazil menjadi juara kumpulan. Jadi kalau ikutkan info yang aku dapat, Indonesia hampir mustahil lah untuk ke peringkat yang seterusnya. Mungkin mereka sudah pun terkandas. Okey, tetapi tidak apa-apa guys. Okey, jadi bagi aku pencapaian Indonesia yang terbaik lah, yang terbesar. Mereka sudah pun berjaya menjejakkan kaki ke Piala Dunia dan mereka berjaya mendapatkan kemenangan mereka yang pertama di Piala Dunia. Jadi kita pun tahu kalau dah sampai ke Piala Dunia, lawannya bukan kaleng-kaleng. Okey, Indonesia seperti mana yang kita tahu berada di dalam benua Asia Tenggara. Okey, kalau kita ikutkan Asia Tenggara ni, kalau daripada level sepak bola memang antara yang terendah. Okey, antara benua yang terendah dalam aksi sepak bola Okey. Jadi Indonesia memberikan tentangan yang sengit dalam grup ini, di mana ada Brazil. Bagi aku itu adalah satu kejayaan yang terbesar lah, walaupun mereka tidak berjaya ke peringkat yang seterusnya, tetapi bagi aku ini satu pencapaian yang terbesar untuk skuad muda timnas Indonesia. Jadi setahu aku memang tak ada lagi mana-mana negara di Asia Tenggara yang berjaya mencapai level yang sama macam mana Indonesia ni buat. Okey, jadi walaupun mereka tidak berjaya ke peringkat seterusnya, aku respect lah sebagai orang Malaysia dan Indonesia sebagai Indonesia ni mewakili Asia Tenggara. Aku memberikan penghormatan tertinggi kepada skuad muda Indonesia ni. Kalau kita tengok dalam kumpulan H ni pun bukan kaleng-kaleng Okey, jadi mereka kalah dengan Brazil just 4-0. Seperti mana yang kita tahu, Brazil negara dengan kuasa bola sepak yang paling besar. Okey, dan juga kalah dengan Zambia 3-1 dan menang ke atas Honduras 2-1. Kalau kita tengok, Indonesia datang ke Piala Dunia bukan hanya untuk menjadi pasukan belasahan. Tidak guys mereka menunjukkan aksi yang luar biasa. Mereka menunjukkan aksi yang mereka tidak putus asa. Dan satu lagi guys yang aku paling respect, penyokong mereka guys. Kalau kita lihat penyokong timnas Indonesia ini bermain di Qatar tau guys, bukan main di Indonesia, bukan main di Malaysia. Kalau main di Malaysia pun mungkin penyokong akan ramai, kita boleh faham lah, sebab dekat Malaysia ni memang ramai orang Indonesia, betul tak? Tapi ini di Qatar guys. Kalau kita tengok video-video ketika Indonesia lawan Brazil, lawan Zambia, lawan Honduras, stadium dipenuhi oleh penyokong Indonesia. Daripada mana mereka datang? Ribuan penyokong Indonesia guys. Ini yang aku respect lah dengan orang Indonesia. Memang mana-mana negara dekat dalam Asia Tenggara ni tak boleh lawan, tak boleh challenge dengan apa yang ada kepada penyokong Indonesia. Ini jujur aku cakap, bukan untuk tarik view, tapi ini fakta.
Penyokong Indonesia ni memang gila. Dekat mana-mana negara pun mereka ada. Ramai. Okay? Mungkin ada yang sanggup datang daripada Indonesia terus ke Qatar, dan mungkin ada yang belajar di Qatar, ada yang udah menjadi penduduk tetap di Qatar kan, ada yang bekerja di Qatar dan macam-macam lagi. Tapi aku respect lah, memang aku respect. Dan aku hairan respect dan juga aku hairan bagaimana bisa ada seramai itu orang Indonesia di Qatar. Okay, tapi itulah macam yang aku cakap, mana-mana negara yang berada di Asia Tenggara, memang kita tak boleh nak lawan dengan mentaliti penyokong Indonesia ni guys. Mereka punya jiwa tu lain macam guys. Walaupun ini hanyalah under 17, tetapi mereka tetap datang untuk menyokong. Sekali lagi kita perlu faham guys, walaupun ini under 17, tapi ini Piala Dunia, bukan kelayakan Piala Dunia. Ini sudah Piala Dunia. Jadi bagi aku, untuk orang Indonesia untuk orang Indonesia, jangan kecewa guys, jangan sedih. Pencapaian yang anak muda anda lakukan ini adalah antara yang terbaik di Asia Tenggara maupun di Asia, antara yang terbaik. Jadi anda harus puji, anda harus bangga, dan anda harus respect dengan pasukan muda anda, bukan rasa sedih. Okey, nah harapkan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ni tak tahulah bila lagi boleh capai apa yang Indonesia capai sekarang ni. Jadi aku sebagai orang Malaysia, dengan ikhlas aku mengucapkan tahniah untuk anak muda Indonesia di Piala Dunia di Qatar ni. Walaupun anda tidak berjaya, tapi aku respect dan anda sudah berikan yang terbaik.